Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Penerapan Ekonomi Diferensial Fungsi Sederhana dengan subbab biaya marginal dan penerimaan marginal, utilitas marginal, dan produk marginal. Adapun anggota kelompok kami yaitu Rian Eka Oktavian dengan NIM 12401193080, Cici Nur Indahsari 12401193089, Rena Chandra Rahmawati dengan NIM 12401193091. Untuk materi yang pertama yaitu mengenai biaya marginal dan penerimaan marginal. Biaya marginal, pengertian secara umum yaitu peningkatan atau penurunan total biaya suatu perusahaan akibat penambahan atau pengurangan satu unit keluaran. Penentuan biaya marginal sangat penting dalam menentukan jumlah. Biasanya, biaya marginal menurun sejalan dengan meningkatnya volume produksi sesuai dengan skala ekonomi, termasuk faktor potongan harga atau diskon biaya material, tenaga kerja atau pekerja terlatih, dan penggunaan mesin yang lebih efisien. Pengertian biaya marginal dalam buku Dumairi ialah biaya tambahan yang dikeluarkan untuk menghasilkan satu unit tambahan produk. Secara tematik, fungsi biaya marginal merupakan derivatif pertama dari fungsi biaya total jika fungsi biaya total dinyatakan dengan C sama dengan F kali X, di mana C adalah biaya total dan X melambangkan jumlah produk. Maka biaya marginal dapat dirumuskan dengan MC sama dengan C turunan sama dengan DC per DX. Biaya marginal adalah biaya tambahan yang diperlukan untuk satu unit produk yang dihasilkan. Munculnya biaya marginal diakibatkan adanya perluasan produksi yang dilakukan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami. Hubungan antara kurva marginal cost dan MP dalam suatu proses produksi, jumlah produk yang dihasilkan tentu berhubungan dengan biaya yang dikeluarkan. Hubungan antara kurva biaya marginal dan produk marginal dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, bila kurva marginal produknya naik, maka kurva marginal biaya marginalnya mengalami penurunan, dan bila kurva marginal produknya menurun, maka kurva marginal biayanya mengalami kenaikan pada penambahan dari penggunaan tenaga kerja. Dan yang ketiga, kurva biaya marginal mencapai titik minimum pada saat kurva marginal produk mencapai titik yang maksimum. Hal ini dapat dilihat dari kedua bentuk kurva. Kurva marginal biaya berbentuk U, sedangkan kurva marginal produk berbentuk U aksen terbalik. Biaya marginal jangka panjang, long run marginal cost, atau bisa disingkat LMC. Biaya marginal jangka panjang adalah tambahan biaya karena menambah produksi sebagai satu unit. Perubahan biaya total adalah sama dengan perubahan biaya variabel. Biaya marginal jangka panjang dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. Bisa dipahami di PPT yang kami share sekarang, dan penjelasannya adalah kurva biaya marginal jangka panjang mengukur perubahan biaya total jangka panjang per unit perubahan output LTC. Untuk setiap tingkat output dapat diperoleh dengan mengalihkan output dengan LAC untuk setiap tingkat output tersebut dengan menerapkan nilai-nilai LMC pada pertengahan antara tingkat output yang bertujuan untuk menghubungkan titik-titiknya. Maka akan diperoleh kurva LMC.
Kurva ini berbentuk U dan mencapai titik minimum sebelum kurva LAC mencapai titik minimumnya. Di samping itu, bagian kurva LMC yang menarik akan melalui titik terendah kurva LAC tersebut. Yang selanjutnya adalah penerimaan marginal. Penerimaan marginal ialah penerimaan tambahan yang diperoleh berkenan bertambahnya 1 unit keluaran yang diproduksi atau terjual. Secara matematik, fungsi penerimaan marginal merupakan derivatif pertama dari fungsi penerimaan total. Jika fungsi penerimaan total dinyatakan dengan R sama dengan F dalam kurung I tutup kurung, di mana R melambangkan penerimaan total dan I adalah jumlah keluaran. Maka penerimaan marginalnya dijelaskan dengan rumus sebagai berikut. Dan penjelasannya adalah karena fungsi penerimaan total yang non-linear pada umumnya berbentuk funasi kuadrat, fungsi penerimaan marginalnya akan berbentuk fungsi linear. Kurva penerimaan marginal selalu mencapai 0 tepat pada saat kurva penerimaan total berada pada posisi puncaknya. Untuk materi selanjutnya mengenai utilitas marginal dan produksi marginal. Utilitas marginal merupakan utilitas tambahan yang diperoleh konsumen berkenaan 1 unit tambahan barang yang dikonsumsinya. Secara matematik, fungsi utilitas marginal merupakan derivatif pertama dan fungsi utilitas total. Jika fungsi utilitas total dinyatakan dengan U sama dengan FI, di mana U melambangkan utilitas total dan H adalah jumlah barang yang dikonsumsi, maka utilitas marginalnya MP sama dengan P turunan sama dengan DP dibagi DX. Karena fungsi produk total yang non-linear pada umumnya berbentuk fungsi kubik, fungsi produk marginal akan berbentuk fungsi kuadrat atau parabolik. Kurva produk marginal selalu mencapai nilai ekstrimnya. Dalam hal ini, nilai maksimum tepat pada saat itu kurva produk total berada pada posisi beloknya. Kedudukan ini mencerminkan berlakunya hukum tambahan hasil semakin berkurang. Untuk cara menghitung produk marginal, Anda dapat membagi perubahan total output dengan perubahan input. Dalam hal ini, Anda harus memilih satu variabel input sebagai penyebut, apakah itu tenaga kerja ataukah modal. Berikut ini adalah rumus produk, yaitu perubahan total output dibagi dengan perubahan kuantitas input. Terdapat 4 jenis-jenis produk marginal. Pertama, produk marginal yang meningkat, ketika nilai produk marginal adalah positif dan semakin meningkat. Kedua, produk marginal yang menurun, terjadi ketika produk marginal adalah positif tetapi pada tingkat pertumbuhan yang menurun, unit input ekstra menghasilkan lebih sedikit output daripada unit input sebelumnya. Ketiga, produk marginal konstan, terjadi ketika peningkatan output sama dengan peningkatan input. Penambahan 1 tenaga kerja menghasilkan 1 unit tambahan output. Kemudian yang keempat adalah produk marginal 0. Terjadi ketika penambahan input tidak menghasilkan penambahan output. Ini adalah titik optimumnya. Sekian presentasi dan penjelasan dari kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.